Baik. Oke. Kurva data keseimbangannya mana? Ini Bu, untuk data equilibrium lainnya ini Bu. Kita diklik pada X 0,002, Y-nya berapa? Klik persamaannya. Iya. Oke. 2,53 kali X. Ya. Baik. Ada berapa stage-nya? Ini saya Diberi nomor, sampai caranya memberi nomor ya, di ujung-ujungnya, ujung-ujung segitiga yang bawah di garis kesetimbangan itu kan ada ujung-ujungnya, yaitu misalnya di sini Bu. nomor 1, ya, ya, situ. 1, apa nanti aja diperbaiki ya. Iya 1, Bu. 2, 3, 4, 5 ya. Oke, stop. Sampai di sini stop. 5, kemudian batasnya sampai mana? Nisaul. Batasnya sampai Batasnya mana? sampai sini Bu. Nah, berarti kan hanya sampai situ ya. Iya. Kalau diteruskan, baru bisa menggambar satu stage, ya kan? Tapi Iya karena Bu. hanya sampai situ, coba kamu tunjukkan, karena saya ya sampai sana aja kan. Maka itu dari titik yang terakhir di garis operasi itu ya, garis operasinya mana? Garis operasinya, Garis garis operasinya operasi, ini. ya kan? Nah, terus titikmu yang terakhir itu, yang warnanya merah itu, ya. Titik yang warna merah. Nah, Oh ini yang Bu. di atas, Ya, yang di atas, sampai nah sini. itu ya, itu sampai ke batasnya, ya, itu seperberapanya satu garis secara keseluruhan, paham? Jadi kira-kira ini 20%-nya gitu ya, makanya Ginkoplis bilang 5,2, Ya paham Bu. ya? Jadi itu kan Iya. 20%-nya dari secara keseluruhan, sehingga dituliskan adalah 5,2, Iya. paham ya? Iya Bu, insya Allah. Oke, baik, Nisau silahkan stop share. Izin stop share ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Siapa tadi yang resen? Amani ya. Amani silakan punya om. Yang lainnya coba juga boleh. Amani silakan. Ada lagi yang mau resen? Bentar Bu, masih loading. Ada. Sudah terlihat belum Bu? Ya sudah terlihat baik. Oke. Ya, kalau misalnya garis keseimbanganmu ini kamu panjangkan, maka garis untuk segitiganya itu bisa sampai ke garis keseimbangan kan, ya. Iya Bu. Nah, sehingga kamu bisa mengukur jarak dari stage yang terakhir, garismu yang terakhir itu, ya, Oh yang ini yang ya Bu. horizontal. Nah, itu seperberapanya garis horizontal segitiganya yang terakhir itu seperberapanya. Ini kira-kira juga sama 20%-nya. Kira-kira juga kalau dilihat 20% tapi belum nyoba hitung Bu. Ya, karena garis keseimbanganmu kamu putus ya, tidak diteruskan. Misalnya diteruskan lagi sampai X-nya 0,0035, 0,004 bisa nampak. Oh iya Bu, baik. Oke, Amani ya. Iya Oke, Bu. Amani baik, sudah bisa. Silakan stop share. Kemudian yang lainnya, saya mau tahu yang lainnya coba siapa? Aulia, Aulia sudah tadi ya. Fatimah sakit ya. Umar Said. Apa yang sudah kamu lakukan, Umar? Coba tunjukkan ke saya
ininya, kurvamu. Excel ya. Apapun hasilnya enggak apa-apa. Oke. Baik. Operating line-nya pakai apa itu? Coba lihat, Umar. Kamu kok ada operating line? Ini kok ada update now? Ini kamu punyanya siapa ini yang kamu bawa ini? Umar mana Umar? Umar please. Umar. Iya Bu. Kok ada operating line apa ya? Operating line apa ya? Oh ini Bu, dari 2 titik yang tadi yang sudah ditentukan. XN sama YN-nya ini. Ini sudah muncul ya Bu, share screen-nya? Sudah muncul. Ini kamu kalau saya lihat, ya enggak apa-apa sih. Cuman skala Y-nya yang kurang bagus katanya ya. Sehingga gambarnya pipih gitu. Oh, iya. Enggak apa-apa. Nah, berapa stage Umar kamu Ini dapatnya? kurang 1 lagi Bu. Belum digambar soalnya. Oh ya, jadi yang kamu dapat Iya. berapa stage ini? Sebentar. Mana kamu ngitungnya? Coba tunjukkan kamu ngitungnya gimana? Ini Bu, apa sudah muncul? Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Coba pelan-pelan. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? Satu yang mana? Statemu yang nomor 1 mana? Statemu yang nomor 1 mana? Ini Bu. 1, oke. Itu segitiga yang ke-1 ya? 2. Ya, Terus? 3. Ya. Oke. 4. 5. Nah, batasnya Harusnya ada XN YN plus 1 batasnya, ya kan? Iya. Nah, dari situ itu maka kamu bisa melihat itu 20%-nya dari garis secara keseluruhan. Itu ya Umar? Iya Bu. Oke, stop share, please. Terima kasih. Oke, yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, boleh saya lanjutkan kuliahnya ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya mau lanjutkan kuliahnya dengan kita masuk pada materi absorpsi. Ya, absorpsi itu sebetulnya sudah kita awali ya, yaitu kontak antara gas dan liquid. Absorpsi yang pertama kali kita pelajari adalah absorpsi plate tower. Karena nanti kita juga akan belajar absorpsi pack tower. Okay. Tapi kita belajar terlebih dahulu yang plate tower. Absorpsi ini adalah kontak antara gas dan liquid. Kebalikan dari absorpsi itu nanti kita pelajari tentang stripping. Kalau absorpsi itu solutnya ada di gas, maka kalau stripping itu solutnya ada di liquid. Ya. Kalau absorpsi itu solut yang ada di gas itu akan diserap, diabsorb oleh liquid, gitu ya. Kalau stripping atau disorpsi, solut yang ada di liquid itu akan diabsorb atau diserap oleh gas. Jadi kebalikan. Baik. Kemudian ini adalah absorpsi dengan plate tower counter current multi-stage. Kita tidak singgung lagi yang single stage ya. Kita sudah pelajari di depan. Kalau counter current multi-stage, seperti yang sudah kita pelajari juga contoh soalnya tadi ya. Jadi ada Vn plus 1, YN plus 1 yang masuk di sini. Kemudian dikontakkan dengan air, dengan liquid, L0, X0. Keluarnya adalah V1, Y1. Dan ke bawahnya adalah LNXN. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini ada X kecil, ada X besar gitu ya.
Ada Y1, Y besar. Kalau L0, L aksen, V1, V aksen sudah kita pelajari kemarin ya. Memang kalau inert itu kita menyebutnya sebagai L aksen, V aksen gitu kan. Kemudian di sini juga ada Ln, Xn kecil, kemudian ada Xn besar gitu. Dan kita harus tahu ya, Y1 itu apa, X1 apa gitu ya. X1 yang kecil itu apa, yang besar itu apa. Di sini dijelaskan bahwa kalau V itu adalah mol gas total per unit waktu, maka V aksen adalah mol gas inert per unit waktu. Ya kan? Kemarin kan sudah kita belajar bersama, gas total itu adalah V. Yang inert itu adalah V aksen. Ya, saya minum dulu. Kemudian fraksinya, fraksi gas solut, mol fraksi gas solut itu dinyatakan dalam Y kecil, mol fraksi. Kalau mol rasio gas solut terhadap gas inert itu adalah A. Jadi kalau misalnya saya punya larutan gas ya, komponennya adalah A dan B. Maka mol fraksinya adalah YA, gitu kan? Ya, dibagi dengan YA ditambah dengan YP. Betul ya, gitu ya kalau mau fraksi ya. Nah, kalau mau rasio, saya punya A dan B, maka mau rasionya adalah YA ya, dibagi dengan YP. Ini bedanya. Ini adalah mol rasio, yang ini adalah mol fraksi. Ya, itu bedanya. Paham? Kalau mol rasio itu biasanya dinyatakan dalam Y besar. Y besar, kemudian kalau yang mol fraksi Y kecil. Kalau liquid dalam mol rasio dalam X besar, kalau mol fraksi X kecil. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kemudian di sini juga ada P yang ada barnya. Ini adalah tekanan parsial gas solut. Kemarin sudah kita bahas ya. L itu adalah mol liquid total per waktu. Kalau L aksen mol liquid pelarut per waktu. Ya. Kemudian X kecil adalah mol fraksi solut dalam liquid. Kalau X besar adalah mol rasio liquid solut dibagi liquid pelarut. Sama seperti gas tadi. Oke. Sehingga bagaimana hubungan mol rasio dan mol fraksi. Mol rasio saya tadi katakan dinyatakan dalam Y besar. Misalnya YN plus 1 ya ini Y besar N plus 1. Misalnya Y1 ya Y besar Y1. Gitu ya. Nah, tadi kan saya katakan kalau apa namanya? Mol rasio adalah YA per YB. YB kalau dua komponen ya, hanya terdiri dari dua komponen, suatu campuran itu terdiri dari dua komponen, maka YB itu kan boleh diganti dengan 1 min YA. Gitu. Maka Y di sini, mol rasio adalah Y per 1 min Y. Ya. X-nya adalah X per 1 min X. Jadi kalau kita sudah punya mol fraksi, bagaimana merubah dalam mol rasio? Caranya adalah Y atau X dibagi dengan 1 min Y atau X dibagi 1 min X. Gitu ya. Pokoknya kita kalau sudah punya ini, ya silakan Ninda.
Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam tekanan parsial bagaimana? Karena itu, kalau Y itu adalah P parsial per P total, maka P parsial per P total dibagi P total per P total, satu ini kan, dikurangi P parsial per P total. Kita arrange menjadi P parsial per PT min P parsial. Kalau kita mau menghitung rasio dalam, diketahui datanya adalah dalam P parsial. Kemudian V aksen, kemarin sudah kita pelajari. L aksen itu gimana persamaannya? L aksen adalah L0 dikalikan 1 min X0 gitu ya. V2, V aksen sama dengan V2 dikalikan 1 min Y2 misalnya. Nah, kalau itu Y-nya ini kita nyatakan dalam mol rasio, maka V aksen itu sama dengan V besar dibagi 1 plus Y dalam mol rasio. Ya, Y-nya adalah mol rasio. L aksen juga demikian. L aksen adalah L dikalikan 1 min X dalam mol fraksi sama dengan L per 1 plus X dalam mol rasio. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kemudian neraca massa dengan mol fraksi itu adalah L aksen dikalikan X0 per 1 min X0 ditambah V aksen. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Sudah kita pelajari asal-usulnya dari mana. Karena neraca massa overall itu adalah L0 X0 ditambah V2, Vn plus 1 dikalikan Yn plus 1 kan gitu ya. Nah, kemudian kalau itu kalau overall gas gitu. Ini kita mau ambil inertnya saja, gas dan liquidnya, maka L aksen dikalikan X0 per 1 min X0 ditambah V aksen dikalikan bla 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 dan seterusnya. Ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Sehingga neraca massa antara plate ke-1 hingga plate ke-sembarang N kecil, bukan N besar ya, N kecil, persamaan garis operasinya, kalau menggunakan mol fraksi, maka persamaannya seperti ini. Ya, kita arrange, kita kumpulkan gas-gas jadi satu, sebelah kirinya sama dengan liquid, sebelah kanannya sama dengan, gitu ya. Sehingga di sini V aksen sama dengan Yn plus 1 dibagi 1 min Y1 dikurangi V1 per 1 min Y1. Ini sama dengan L aksen kalikan Xn per 1 min Xn dikurangi X0 per 1 min X0. Nah, kemudian gambarnya antara hubungan antara X sama Y, kurva kesetimbangannya, garis kesetimbangannya adalah ini, dan garis operasinya adalah ini. Ini garis operasinya terlihat kalau tidak merupakan garis lurus. Karena apa? Persamaan ini bukan persamaan garis lurus. Gitu ya. Persamaan ini bukanlah persamaan garis lurus. Sehingga dalam mol fraksi itu defaultnya, umumnya garis kesetimbangannya adalah tidak lurus. Kecuali kalau tadi itu variasinya slightly. Sehingga Ln per Vn plus 1-nya itu konstan, sehingga garis operasinya pun lurus, ya. Kalau dalam mol fraksi, tapi umumnya dalam mol fraksi itu garis operasinya itu lengkung, gitu ya. Karena persamaan garis operasinya bukan persamaan garis lurus, gitu. Nah, kemudian di sini hubungannya adalah kurvanya hubungannya antara X sama Y, gitu ya. Kemudian kita harus menentukan X0-nya di mana, Y1-nya di mana, Xn-nya di mana, Yn plus 1-nya di mana. Kalau kita mau menggambar state, sebelum menggambar state kita harus menghitung neraca massalnya, neraca komponennya, ya kita hitung dulu itu ya. Kemudian kalau sudah punya garis kesetimbangan dan garis operasi, ke jumlah plate idealnya adalah jumlah segitiga yang dapat dibuat antara garis operasi dan garis kesetimbangan dalam batas X0Y1 sampai XN YN plus 1. Dari X0Y1 sampai XN YN plus 1. Ini adalah titik-titik batas kita bisa membuat garis kesetimbangan. Kemudian neraca massa dengan mol rasio. Kalau dalam mol rasio, simple persamaannya. V aksen, Yn plus 1, min Y1, Y-nya semua dalam besar. L-nya, X-nya semua dalam besar. Dari sini ini, kalau kita
neraca massa antara bit ke 1 hingga bit ke n kecil ya sembarang, maka persamaan garis operasinya adalah ini. Kalau kita buat misalnya L aksen per V aksen itu sama dengan JN plus 1 per JN plus 1 min Y1 dibagi dengan XN min X0. Maka itu adalah persamaan garis lurus. Persamaan ini kita lihat persamaannya adalah persamaan garis lurus. Ya kan? Sehingga kalau kita mengerjakan di dalam satuan mol rasio, maka hubungan antara X dan Y, X-nya itu X besar, Y-nya Y besar, maka kita bisa membuat garis operasinya itu garis lurus. Yaitu dari X0 Y1 kita ambil satu titik, X0 Y1 kita ambil satu titik, maka garisnya adalah garis lurus. Ya, itu kalau kita mengerjakan dalam mol rasio. Dalam mol rasio itu persamaannya adalah persamaan garis lurus, maka kita buat persamaan garis lurus. Hanya saja data-datanya harus dibuat mol rasio juga. Misalnya tadi diketahui 1% mol fraksi, ubahlah dalam mol rasio. Bagaimana caranya? Caranya adalah mol fraksi dibagi 1 min mol fraksi. Itu menjadi mol rasio. Nah, kemudian jumlah plate idealnya adalah jumlah segitiga yang dapat dibuat antara garis operasi dan garis kesetimbangan dalam batas sama X0 Y1 dan Xn Y1. Hanya saja X dan Y-nya masing-masing dalam huruf besar. Kalau huruf besar apa? Berarti dia mol rasio. Harus kita ubah, yang mol fraksi harus kita ubah dalam mol rasio. Ya, ini adalah contoh soalnya, silakan dipelajari. Nanti saya tanyakan. Pelajari ya. Ini saya beri waktu 10 menit.